البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang siapa-siapa yang menjadi penghuni surga paling banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya mayoritas penghuni surga adalah mereka-mereka yang ketika di dunia adalah orang-orang yang du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin yang disepelekan oleh manusia, direndahkan di mata-mata mereka. Dan memang ini kebanyakan keadaan para pengikut anbiya war rasul. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang celaan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Di antara celaan mereka bahwasanya tidak mengikuti dakwah beliau kecuali aradhiluna, orang-orang rendahan di antara kami. Untuk apa kami mengikuti kalian? Nah, ini biasa pandangan para mutrafin, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki jabatan. Mereka memandang untuk mengikuti suatu dakwah, lihat dulu siapa yang ikut mereka. Kalau orang-orang rendahan tidak mau ikut. Apalagi sebagian yang memandang siapa dulu yang berdakwah. Kalau dari kalangan orang terpandang, dia mau menerima, mau mendengar. Tapi kalau dari kalangan orang-orang yang dianggapnya di bawah dia, enggan. Ini termasuk kiber. Oleh karena itulah kebanyakan penghuni neraka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan al-jabbarun wal mutakabbirun. Yang dalam poin setelahnya, akhwani fillah, ditanyakan secara khusus man hum 'ammatu ahlin nar. Siapa mayoritas penghuni neraka? Dan jawab yang disebutkan di sini an-nisa. Selain dari golongan yang telah disebutkan dalam hadits Abi Hurairah bahwasanya kebanyakan penghuni neraka adalah al-jabbarun wal mutakabbirun, juga apa? Para wanita. Wa dalilu hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, aku melihat ke dalam surga, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, akhwani fillah, adalah orang yang juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan bersama mereka.
Dan beliau kabarkan bahwasanya para fuqara wal masakin mendahului para aghnia masuk surga dalam jarak yang jauh. Ini kalau sama-sama masuk surga, orang-orang fakir saja didahulukan. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim bersabar di atas hal tersebut. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kefakiran menjadikan dia jatuh dalam kekufuran. Dan jangan sampai menjadikan dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang diberi rezeki kafaf, rezeki yang dengannya bisa menutup kebutuhan makan bagi dia dan anggota keluarganya, kemudian dengannya aurat bisa tertutup, Allah Subhanahu wa taala berikan afiah, kesehatan pada dia dan anggota keluarganya, maka sungguh dia telah mendapatkan rezeki yang agung. Siapa yang ingat hadis yang dulu dibacakan oleh Syekhuna Ahmad Al-Adani hafizahullah ta'ala ketika di Banjar? Tuh. Dan ini hadis yang perlu diingat untuk kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ikhwanillah. Selama kita punya itu, maka sungguh kita punya sesuatu yang sangat besar. Naam. Tayyib, man yaqra? Anda kalif, kum. Tayyib. Hadis an Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari, dan beliau seorang sahabi yang muqillun fil hadis, hadisnya sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Siapa saja yang pagi harinya dalam kondisi aman, na'am, fi sirbih, maknanya fi ahlihi wa iyalih, yaitu dia aman di dalam keluarganya, aman bersama dengan keluarganya, tidak dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mu'afa fi jasadih, kemudian diberi kesehatan pada jasadnya, sehat, jasadnya selamat dari penyakit. Kemudian indahu qutu yaumih, di sisinya ada makanan pokok untuk hari tersebut. Maka seorang punya 3 perkara ini saja, akhwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, maka sungguh seakan-akan dia memiliki dunia secara sempurna. Cuman banyak manusia yang tidak bersyukur. Kata Rasul, kalau seorang pagi harinya aman bersama dengan keluarganya, diberi keamanan, kemudian sehat, kemudian punya makan, sudah mau apa sih? Ya kan? Baik. Ini rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan para sahabat, selama seorang punya ini seakan-akan dia sudah punya dunia beserta isinya.
Tinggal mencari perkara yang akan bermanfaat bagi akhiratnya. Karena dunia, akhwani fillah, kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dan merasa puas dengan perkara dunia yang dia miliki, baik itu harta maupun jabatan, tidak akan pernah puas. Bahkan bagi orang yang sudah tua pun tidak akan pernah puas dengan perkara ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manhumani la yashba'an, manhumun fil ilmi la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'. Dua ambisi yang tidak pernah terpuaskan, yaitu ambisi pada ilmu, dan ini yang bagus. Seorang berambisi, yaitu punya semangat untuk ilmu, tidak akan pernah kenyang. Selama belajar terus tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena semakin belajar semakin tahu dirinya banyak tidak tahu. Semakin belajar semakin sadar bahwasanya dirinya banyak kejahilan yang butuh untuk dihilangkan. Tapi kalau tidak belajar, ya seakan-akan dia orang yang sudah berilmu, sudah enggak. Kenapa? Karena tidak sadar kalau dirinya bodoh. Tidak mengetahui perkara-perkara yang begitu banyak yang butuh untuk kita pelajari. Dan yang kedua, manhumun fid dunya la yashba'. Ambisi pada perkara dunia tidak akan pernah kenyang juga. Bahkan sampai tua, sampai kakek-kakek, kalau tidak diisi dengan keimanan hatinya dan dipupus ambisi tersebut dengan semangat untuk memperbaiki kehidupan akhirat, tidak akan pernah puas. Dalam As-Sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahrumu ibnu Adam na'am wa yashibbu min hubbi itsnatain. Ibnu Adam itu akan mengalami ketuaan, tapi akan senantiasa muda pada kecintaan terhadap dua perkara. Hubbud dunya wa tulul amal. Kecintaan terhadap dunia dan panjang angan-angan. Sehingga dalam hadis Ubaidillah bin Mihsan tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan para sahabat yang sekaligus juga untuk kita semua agar tahu kadar nikmat yang dimiliki, ya kawan. Dan kadar dunia yang seandainya sudah dimiliki, sebenarnya itu sudah merupakan nikmat yang agung yang wajib disyukuri. Aman, sehat, kemudian memiliki makanan untuk dia dan anggota keluarganya. Baik. Dan mereka yang bersabar di atas ketersedikitan perkara duniawi di dunia, ikhwan, ternyata adalah mayoritas penduduk surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat mayoritas penduduknya adalah para wanita. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa akhrajahu Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang lain, yaitu dari Abdullah bin Abbas. Di sini kabar yang padanya hiburan bagi orang-orang yang fakir di dunia, ikhwan, selama dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala serta istiqamah sampai akhir hayat, maka sungguh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan kabar bahwasanya mayoritas penduduk surga adalah para fuqara. Tapi dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beri peringatan. Bahwasanya seorang yang fakir tapi kok sombong, sudah fakir di dunia tapi menyombongkan diri, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala beri hukuman yang keras juga. Man hafizal hadis. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan, tidak akan disucikan. Wa la yanzuru ilaihim, dan tidak akan Allah lihat. Walahum adzabun alim, dan bagi dia itu azab yang pedih. Subhanallah. 4, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, tidak dilihat oleh Allah, berarti tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Dan bagi mereka ini azab yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syekhun zanin, seorang yang tua tapi berzina. Sudah tua zina. Yang seharusnya seorang yang tua syahwatnya sudah terpupus dengan ketuaannya, tapi masih berzina juga, sehingga hukumannya lebih keras. Wa malikun kadzab, raja tapi pendusta. Yang seharusnya raja itu ngapain berdusta? Karena dia seorang punya kuasa. Yang mungkin layak berdusta adalah orang yang yang lemah, ketika ditanya takut-takut, akhirnya berdusta. Tapi seorang raja, dia punya kekuasaan, sebenarnya tidak pantas untuk berdusta, tapi kemudian dia ternyata kadzab, sudah raja tapi pendusta. Kemudian yang ketiga, ailun mustakbir, orang yang melarat tapi menyombongkan diri. Yang seharusnya dengan kemelaratan dia, kefakiran dia, kemiskinan dia menjadikan tawadhu, tapi malah dia menyombongkan diri. Dalam hadis ini akhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 golongan yang seharusnya kondisi dia itu kondisi yang yang terhalangi dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, baik itu zina, berdusta, maupun menyombongkan diri. Tapi ternyata malah sebaliknya, sehingga mendapatkan hukuman yang lebih kelas, wal'iyadzubillah. Ini keadaan seorang fakir yang celaka. Berarti celaka di dunia, celaka di akhirat, wal'iyadzubillah. Sehingga banyak-banyak minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak memohon al-afiyah. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, yang butuh kita memperbanyak juga ini yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini ya kawan, jangan sampai luput dari lisan-lisan kita ketika meminta kepada Allah di hari-hari yang kita lalui. Minta kebaikan dunia, yang penting kebaikan dunia. Allah Subhanahu wa taala pilihkan yang terbaik bagi kita. Dan kebaikan akhirat jelas tidak ada yang lebih baik dari surga Allah Azza wa Jalla. Karena seorang misalnya ketika mendengar hadis ini, ya Allah jadikan aku termasuk deretan orang-orang fakir, belum tentu bisa sabar, ya tidak? Belum tentu bisa sabar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan.
Kemudian juga apa? Kebaikan di dunia. Dan kebaikan di dunia belum tentu harus kaya raya. Sebagaimana pula kebaikan di dunia belum tentu harus fakir miskin. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita tatkala kita di atas iman dan istiqomah, itulah yang terbaik. Kemudian perkara yang menjadi inti pertanyaan di sini yaitu tentang mayoritas penduduk neraka. Wa talatu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan ini adalah peringatan bagi para wanita. Aku melihat ke dalam neraka, maka aku lihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Mayoritas penduduk neraka para wanita. Dalam hadis yang lain, akhwani fillah, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi kufrihin, dengan sebab kekufuran mereka. Dan ditanya lagi, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Bukan karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Kufrul ashir, yaitu kekufuran dalam hubungan dia bersama dengan suaminya. Kufur terhadap kebaikan suaminya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahinna dahra, thumma ra'at minka syarra, qalat ma ra'aitu minka khairan qad." Seandainya engkau berbuat baik kepada mereka itu sepanjang masa, kemudian suatu hari melihat kejelekan darimu satu saja, maka dia akan mengatakan, sungguh aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Lihat, kebaikan sepanjang masa, sekali saja berbuat buruk sudah itu hilang. Kamu nggak ada kebaikannya sama sekali. Dan ini disadari atau tidak, diakui atau tidak, ikhwani fillah, adalah sifat mendasar dari para wanita yang Nabi SAW sebutkan menjadikan mereka menjadi mayoritas penduduk neraka, wal'iyadu billah. Maka kepada para wanita salafiyah untuk banyak-banyak mendidik diri dan menghilangkan sifat yang melekat dan mendasar pada para wanita ini, yaitu lupa tentang kebaikan suaminya. Yang terlihat pada dirinya adalah keburukan-keburukan dan kekurangan. Maka jangan sampai ada pada diri wanita salafiyah keadaan yang seperti itu sehingga menjadikan dia masuk dalam deretan ahlun nar, wal'iyadu billah. Karena sungguh sebenarnya para wanita, akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan yang banyak untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jal, tapi bersamaan dengan itu ternyata banyak yang tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena satu poin, yaitu apa? Tatkala mereka tidak memenuhi perkara apa? Untuk ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Padahal hak suami atas para wanita besar, yang seandainya diperbolehkan seorang sujud kepada manusia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi tatkala malah dia sebaliknya kufur kepada kebaikan suami, mendapatkan hukuman dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk senantiasa diingat, apalagi di zaman yang banyak manusia menjadikan tolak ukur adalah perkara-perkara duniawi semata. Dan para wanita ketika memilih pasangan juga yang menjadi inti penilaian untuk menolak atau menerima adalah dari perkara duniawi. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta taufik serta hidayah untuk bisa terlepas dari sifat yang buruk ini.
Nas'alullah at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.